A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u, taatlah kalian, Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan pada utusan Allah. Wala tawallau, artinya wala tatawallau, dan jangan berpaling kalian, anhu, dari Rasul atau dari Allah. Wa antum, sedangkan kalian, iku tasma'un, mendengarkan kalian. Wahai orang-orang yang beriman semua, kalian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah prakteknya adalah menetapi Al-Quran. Taat kepada Rasul prakteknya menetapi sunnah-sunnahnya. Nah, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Wala tawallau anhu, dan jangan berpaling darinya. Artinya tidak taat. Diperintah jangan sampai tidak mengerjakan, kalau dilarang jangan sampai menerjang larangan itu. Wa antum tasma'un, dan kalian sudah mendengar bagaimana perintah Allah, perintah Rasul, bagaimana akibatnya, kamu sudah mendengar ayat-ayatnya. Nah, semua itu sebagai nasihat supaya kalian itu selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai melanggar, jangan sampai maksiat. Kalau Allah sudah memerintahkan untuk taat kepada Allah Rasul, berarti disitulah pahala terbesar di situ. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 13 itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Nah itu pahalanya besar sekali, karena hasilnya surga kalau kita taat kepada Allah Rasul. Kalau tidak mau taat, resikonya juga besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro. Barang siapa yang menentang Allah Rasul, melanggar peraturan-peraturannya, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Wala takunu, dan jangan ada kalian atau jangan jadi kalian kalladzina, sebagaimana orang-orang qalu, yang telah berkata mereka, sami'na, mendengar kami, tapi wahum, sedangkan mereka iku la yasma'un, tidak mendengar mereka. Nah, kalian jangan sampai seperti orang-orang yang secara lahir, secara lisan, secara ucapan berkata sami'na, kami mendengar Muhammad apa yang kamu katakan. Nah, tapi hakikinya mereka tidak mendengar. Artinya dia tidak mengambil nasihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hanya pengakuan doang, mereka mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad, tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu nggak ada manfaatnya. Buktinya mereka nggak mau taat, mereka tetap maksiat, mereka tetap melanggar dan sebagainya. Nah, kalian jangan seperti orang-orang itu. Siapa mereka itu? Ya ada orang musyrik, ya ada orang munafik. Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Kamu harus jadi orang iman yang hakiki, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejelek-jeleknya gegremetan. Apa gegremetan? Makhluk maksudnya, sejelek-jeleknya makhluk. Indallah, di sisi Allah, maksudnya menurut Allah. Iku asumu, orang-orang yang
yang tuli. Artinya orang-orang yang tidak mendengar, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Al-bukmu lagi orang-orang yang bisu. Artinya orang-orang yang tidak bisa mengatakan hak. Yaitu alladzina orang-orang la yaqilun yang tidak berpikir mereka. Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk menurut Allah adalah orang-orang yang tuli, tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Walaupun ngakunya mendengar, tapi kenyataannya mereka nggak bisa mengerjakan apa yang didengar itu. Sama saja, sama dengan tidak mendengar. Berarti tuli. Nah, tuli dari barang hak. Lagi orang-orang yang bisu tidak bisa mengucapkan yang benar. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad itu tukang sihir, mengatakan Al-Quran ini adalah tulisannya orang-orang terdahulu atau barang batalnya orang-orang dulu. Nah, yaitu alladzina la yaqilun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpikir. Nah, berpikir gimana? Kok nggak dikatakan nggak berpikir? Nah, mereka tidak memperhitungkan bagaimana akibat pelanggarannya. Mereka mengerjakan yang haram-haram, tidak berpikir bagaimana resikonya. Ini berarti kan nggak berpikir, bodoh mereka ini. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalian jangan sampai seperti orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Kamu harus jadi orang yang berpikir. Nah, itu seperti dalam sabda Nabi itu, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghitung atau introspeksi diri dan selalu beramal untuk persiapan setelah mati. Bagaimana untuk meningkatkan pahala, bekal di akhirat bagaimana. Nah, itu berarti orang yang cerdas. Nah, kalian jangan sampai seperti orang-orang yang tuli, yang bisu, yang tidak berpikir seperti di atas tadi. Walau alima, dan seandainya mengetahui sopo Allahu Allah fihim di dalam diri mereka, mereka orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu di atas tadi, mengetahui khairan pada kebaikan, artinya hatinya itu bisa menerima hidayah. La asma'ahum, niscaya memberi pendengaran siapa Allah hum pada mereka. Artinya Allah memberi hidayah. Nasihatnya Nabi itu bisa diterima oleh hati mereka sehingga bisa menjadikan mereka dapat hidayah. Seandainya Allah tahu bahwa di dalam diri mereka itu ada keimanan, pasti Allah memperdengarkan pada mereka. Artinya nasihat yang disampaikan oleh Nabi, ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi, itu menjadikan mereka faham. Nah, menjadikan mereka bisa menerima, bisa memahami ayat-ayat itu. Itu seandainya di dalam diri mereka ada keimanan, bisa menerima hidayah. Pasti oleh Allah akan difahamkan urusan agama. Nah, ternyata Allah tidak melihat, Allah tidak tahu, tidak melihat bahwa di dalam diri mereka ada keimanan. Hati mereka itu kufur. Hati mereka itu tuli dari hidayah. Nggak bisa menerima hidayah. Sehingga walau asma'ahum, seandainya memperdengarkan siapa Allahum pada mereka, la tawallau, niscaya berpaling mereka. Wahum, dan mereka iku mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Nah, karena di dalam diri mereka itu tidak ada keimanan, tidak ada bibit bisa menerima hidayah, toh seandainya Allah memperdengarkan pada mereka, nah, tetap mereka itu berpaling dari hidayah itu, berpaling dari ayat-ayat Allah.
Gitu. Umpama diberi pendengaran oleh Allah, bisa dengar dan hatinya bisa ngerti, faham gitu, pasti mereka berpaling. Tidak bisa mengakui itu hidayah. Gitu. Wahum mu'ridun, dan mereka menjadi orang-orang yang berpaling selamanya sudah, karena memang hati mereka oleh Allah sudah dicap jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalian jangan sampai seperti itu. Nah, sehingga di dalam ayat surat Al-Baqarah di awal itu, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Orang-orang yang sudah dinas jadi orang kafir itu, meskipun kamu beri kabar penakut ataupun tidak Muhammad, tetap saja mereka tidak mau iman, karena memang sudah dicap kafir oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, mengabulkanlah kalian. Maksudnya taatlah kalian. Lillahi, kepada Allah, walir rasuli, dan kepada Rasul. Idza da'akum, ketika memanggil siapa Rasul atau Allah, kum, pada kalian, lima, pada apa-apa, yuhyikum, yang memperbaiki. Makna aslinya menghidupkan apa-ma, kum, pada kalian. Maksudnya memperbaiki, membuat kamu baik, membuat baik apa-ma, kum, pada kalian. Hai orang-orang yang beriman, kabulkanlah perintah Allah dan perintah Rasul. Artinya taatlah kalian. Ini ya hampir sama dengan pengertian ayat 20 tadi. Nah, ati Allah wa rasulah, hampir sama. Kalian supaya mengabulkan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasul, ketika Rasul itu memanggil kamu untuk menetapi apa-apa yang bisa membuat kamu baik, yang bisa membuat kamu iman, yang membuat kamu amalnya benar, yang membuat kamu masuk surga. Nah, kabulkanlah apa yang diperintahkan Allah Rasul itu. Nah, itu termasuk ketika dipanggil oleh Rasul meskipun sedang sholat. Nah, itu sahabat kok meneruskan sholat. Nah, itu ditegur oleh Nabi waktu itu. Nah, seperti dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, itu suatu saat sedang sholat di masjid. Sedang sholat di masjid, sholat sunnah. Kemudian Nabi memanggilnya. Karena saya sedang sholat, kata dia, maka saya tidak mendatangi panggilan Nabi. Begitu selesai sholat, barulah dia mendatangi Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Nabi, tadi saya sedang sholat. Nabi menjawab, faqala alam yakulillahu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dalam hadis Bukhari disebutkan begitu. Nah, bukankah Allah sudah berfirman, mengabulkanlah kalian kepada Allah dan Rasul ketika Rasul atau Allah memanggil kalian. Nah, jadi meskipun sedang sholat, ketika dipanggil oleh Rasul, ya kita datang. Atau sahabat diperintah untuk mendatangi panggilan Rasul itu saat itu. Nah, sekarang kalau zaman sekarang prakteknya, ketika Allah Rasul memanggil kalian untuk hal-hal yang membuat kamu baik, harus didatangi. Contohnya ada azan sholat, entah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Nah, ketika sudah azan dikumandangkan, datangilah. Itu panggilan Allah. Gitu. Untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai sudah ada azan, ternyata masih nyantai-nyantai nggak mau datang. Tapi begitu HP-nya dibunyi, nah, HP-nya bunyi, wah langsung cepet-cepet, mana HP-ku, mana HP-ku, wah langsung diangkat. Tapi ketika azan dikumandangkan, masih enak-enakan. Nah, ini introspeksi untuk kita semua. Gitu. Demikian juga panggilan yang lain. Contohnya sebentar lagi kita akan menghadapi beberapa perintah Allah. Gitu. Ada zakat fitrah, gitu. Ada zakat fitrah, ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Nah, ini kita usahakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul kita tetapi. Karena apa? Karena itu semua adalah membuat baiknya kita semua. Puasa Ramadan itu juga pahalanya man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Belum lagi sholat tarwehnya man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi dan lain sebagainya. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian annallaha sesungguhnya Allah iku yahulu menghalang-halangi siapa Allah bainal mar'i antara seseorang wa qalbihi dan hatinya mar'i. Wa annahu dan sesungguhnya kelakuan bahwasanya ilaihi kepada Allah iku tuhsyarun akan dikumpulkan kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah itu menghalang-halangi antara seseorang dan hatinya dan kehendak hatinya atau angan-angannya. Maksudnya bagaimana? Kalian sudah diperintah untuk mengabulkan panggilan Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Allah Rasul kerjakan segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai punya angan-angan, wah hidup saya masih panjang kok. Saya masih muda kok. Nah, saya masih muda, umur saya masih panjang. Nah, ketahuilah bahwa Allah itu menghalang-halangi antara seseorang dengan kehendak hatinya. Belum tentu kamu berangan-angan hidupnya panjang, terus umur kamu panjang betul, belum tentu. Sehingga ketika ada perintah, langsung kerjakan. Apa yang menjadikan baik kamu, menjadikan surga untuk kamu, menjadikan pahala untuk kamu, segera kerjakan. Jangan kamu tunda-tunda. Belum tentu angan-angan kamu itu terkabul betul. Inginnya hidupnya panjang. Tahu-tahu Allah mengqadar lain. Nah, sehingga belum tobat, sehingga belum banyak amalnya, dan lain sebagainya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan ketahuilah bahwa kalian semua akan dikumpulkan di hadapan Allah nanti di akhirat untuk menerima balasan amalan kamu. Itu. Maka sebelum kita dipanggil, ajal kita datang, sebelum kita mati, maka kita persiapkanlah diri kita, amalan kita, umpama ada kesalahan kita tobat, banyak istighfar, gitu. Kemudian memperbanyak sedekah jariyah, memperbanyak ilmu untuk mengesahkan amalan kita, dan lain sebagainya. Kesempatan waktu gunakan untuk beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita nanti ketika dikumpulkan di hadapan Allah, kita akan menerima pahala yang besar. Wataku dan takutlah kalian fitnatan pada fitnah. Artinya siksaan. La tusibana yang tidak menimpa sungguh apa fitnah. Alladzina pada orang-orang zolamu yang berbuat aniaya mereka. Minkum dari kalian khosotan dengan khusus.
Dan kalian semua supaya takut kepada fitnah, artinya kerusakan atau siksaan yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang melanggar saja, orang-orang yang maksiat saja. Orang yang tidak maksiat pun juga kena imbasnya. Kena imbasnya. Nah, contohnya apa? Contohnya siksaan larang pangan. Ataupun siksaan, apalagi siksaan paceklik, to'un. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang telah berbuat maksiat, akhirnya Allah menjatuhkan siksaan yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang maksiat saja. Orang yang tidak maksiat pun juga ikut tertimpa. Lah, supaya ini tidak terjadi, maka termasuk caranya kamu harus amar ma'ruf nahi mungkar, harus nasihat gitu. Karena dalam sebuah hadis, dalam hadis Ahmad disebutkan, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu falam yughayyiru alaihi illa ammahumullahu bi'iqabin. Nah, kaum yang di kalangan mereka itu banyak maksiat dikerjakan. Sementara orang yang tidak maksiat itu lebih mulia, lebih banyak daripada yang mengerjakan maksiat. Namun orang yang tidak mengerjakan maksiat tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nasihat kepada orang yang maksiat, tidak mau nasihat kepada orang yang maksiat. Nah, maka Allah akan meratakan siksanya. Nah, sehingga yang maksiat maupun yang tidak maksiat semua disiksa oleh Allah. Nah, kalian supaya takut terjadinya siksaan yang seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi, termasuk kita amar ma'ruf, terutama ahli famili kita sendiri. Itu yang pertama, yang utama. Barulah nanti teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, dan lain sebagainya. Nah, wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, iku syadidul iqab, berat siksanya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu berat siksanya. Kalau Allah sudah menjatuhkan siksa, nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa menghindar. Nah, maka jangan sungkan-sungkan ataupun jangan ragu-ragu untuk selalu memberikan nasihat sakpol kemampuan. Umpama kita tidak bisa langsung minta pada orang untuk memberikan nasihat, pol-polnya hati kita mengingkari. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, ketika itu antum kalian khususnya para muhajir waktu itu, khususnya iku qalilun, sedikit jumlahnya, mustad'afuna, lagi orang-orang yang dilemahkan, fil ardi, di dalam bumi Mekah gitu. Karena dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Takhafuna, khawatir kalian, ayyatakhotofakum, bahwasanya menyambarkum pada kalian. Menyambar maksudnya ya menyerang dengan cepat. Menyerang dengan cepat. Sopo anasu, manusia kafir Quraisy saat itu. Fa'awakum, maka mengungsikan siapa Allah kum pada kalian, yaitu diperintah supaya hijrah ke Madinah saat itu. Wa ayyadakum, dan menguatkan siapa Allah kum pada kalian, binasrihi, dengan pertolongan Allah. Wa razaqakum, dan memberi rezeki siapa Allah kum pada kalian, minat thayyibat, dari beberapa rezeki yang baik, artinya yang halal. La'allakum, agar kalian ikut tashkurun, bersyukur kalian. Nah, wahai orang-orang muhajir khususnya, ingatlah ketika itu, ketika kamu masih di Mekah, jumlah kamu itu sedikit, lagi dilemahkan
di Mekah. Dilemahkan, sudah sedikit lemah lagi, nggak punya kekuasaan, karena orang-orang yang ada waktu itu ya melarat-melarat, gitu. Melarat-melarat, lemah, untuk kalah-kalahan dirintangi oleh orang-orang kafir Quraisy, digegeri, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Takhafuna ayatakhattafakumun nas. Kalian saat itu khawatir jika disambar oleh orang-orang kafir Quraisy, artinya diserang dengan cepat atau diusir dengan cepat oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Saking dekatnya orang-orang kafir Quraisy ada di situ. Orangnya galak-galak, kuasa-kuasa, wah, sombong-sombong dan sebagainya. Kalian khawatir, sementara kamu keadaannya sedikit, mayoritas melarat-melarat, budak hamba sahaya itu. Nah, akhirnya fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Allah mengungsikan kalian ke Madinah. Allah merintahkan kalian untuk hijrah ke Madinah. Nah, sampai di sana keadaan kamu aman, tidak khawatir lagi diserang oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Wa ayyadakum binasri, dan Allah menguatkan pada kalian dengan pertolongannya. Terbukti ketika perang Badar Allah paring kemenangan. Demikian juga perang-perang yang lain, kalian menang terus. Akhirnya di samping diberi kemenangan, wa razaqakum minat thayyibat, Allah juga memberi rezeki yang halal-halal, tambah lama tambah kaya, termasuk dari hasil jarahan, rampasan perang, dari dagang, dari bertani, dan lain sebagainya. Nah, ini semua diingatkan oleh Allah, tujuannya la'allakum tashkurun, kalian bersyukur. Demikian juga kita dulu berapa jumlahnya? Sedikit. Melarat-melarat, orang desa-desa, kampung, bangun masjid ya dari bambu, dari papan. Nah, sekarang Allah paring mampu untuk bangun masjid yang bagus-bagus. Sekarang kita tinggal meningkatkan kesyukuran kita dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal solih kita, meningkatkan taqarrub kita kepada Allah, sehingga nantinya dengan nikmat Allah ini kita mendapat surga yang tinggi dan terhindar dari siksaan Allah, neraka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, jangan mengkhianati kalian Allah, kepada Allah, war rasula, dan kepada Rasul. Wa takhunu, dan jangan mengkhianati kalian. Wa takhunu artinya wala takhunu, dan jangan mengkhianati kalian amanatikum, pada beberapa amanah kalian. Wa antum, sedangkan kalian ikut ta'lamun, mengetahui kalian. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Allah sudah memberi nikmat kepada kalian dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kesehatan, rezeki, panca indera berfungsi dengan baik, apalagi sudah diberi hidayah. Nah, itu jangan dikhianati. Dengan cara bagaimana? Maksiat, melanggar, meninggalkan ibadah, meninggalkan agama Allah, meninggalkan Quran, hadis. Itu namanya mengkhianati pada Allah dan Rasul. Nah, dan jangan mengkhianati amanah-amanah kalian, termasuk amanah satu dengan yang lain. Nah, A mempercayakan uang ini kepada B, nah, untuk diberikan kepada C. Nah, ini termasuk amanah. Itu jangan dikhianati. Uang itu harus kamu sampaikan. Nggak boleh kamu korupsi, atau kamu ambil untuk kepentingan kamu sendiri. Itu namanya khianat, nggak boleh. Nah, demikian juga amanah-amanah yang lain, diberi dapuan nama solih apa, atau untuk ngeramut umat,
untuk sebagai mubalighot atau ustadzah untuk ngeramut cabai rawitnya, remajanya dan sebagainya. Ya udah, itu amanah. Kita tetapi jangan khianat. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian sudah tahu bahwa itu amanah, tahu bagaimana dampak kalau khianat, akibat dari khianat itu bagaimana. Nah, itu kamu sudah tahu semua. Nah, maka jangan sampai kalian khianat, harus bisa dipercaya. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annama amwalukum, sesungguhnya beberapa harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, iku fitnatun, fitnah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, indahu, di sisi Allah, ajrun, pahala azimun, yang besar. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu sebagai fitnah. Artinya kalau kamu nggak hati-hati, ini bisa menjadi penghalang dari surga kamu. Gitu. Sehingga kalian meninggalkan atau mengkhianati Allah Rasul. Meninggalkan agamanya Allah. Meninggalkan Quran hadis. Maka kamu harus tahu. Nah, supaya hati-hati di dalam ngeramut harta dan anak itu. Jangan sampai harta dan anak ini menjadi penghalang bagi kita dari surga kita. Gitu. Boleh sayang kepada anak, sayang kepada harta. Boleh, tapi jangan sampai karena sayangnya kepada anak maupun harta menjadi penghalang untuk masuk surga. Itu contoh anaknya karena sayangnya anak mestinya waktu sholat itu dibangunkan untuk sholat, waktu ngaji dibangun untuk ngaji, ternyata tidak dibangunkan. Kasihan anak saya. Nah, ini nanti jadi penghalang, menjadi penghalang. Ditanya oleh Allah, bagaimana tanggung jawabmu kepada anak kamu. Nah, harta juga begitu. Harta juga begitu. Saking sayangnya kepada harta, akhirnya nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Wah, itu nanti jadi penghalang. Menjadi penghalang dari masuk surga. Jangan sampai seperti itu. Bahkan kalau bisa harta kita, anak kita itu bisa menjadi jariah yang bisa menjadikan kita mendapat derajat yang tinggi di surga nanti, termasuk menjadi sedekah jariah, anak menjadi anak yang solih, yang solihah. Nah, itu sehingga bisa terus menaikkan derajat kita di surga nanti. Semoga anak turun kita semua dan harta kita semua menjadi anak turun dan harta yang barokah untuk kita semua. Amin. Wa annallaha indahu ajrun adzim, dan ketahuilah bahwa di sisi Allah itu ada pahala yang besar, yaitu surga. Nah, ini jangan sampai hilang gara-gara anak dan harta kita. Jangan sampai hilang karena harta dan anak kita. Ini berarti kalau sampai kehilangan surga karena harta atau karena anak, orang Jawa bilang buru uceng kelangan delek. Memburu kenikmatan yang sedikit tapi kehilangan kenikmatan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqu, jika takwa kalian Allah, kepada Allah, yaj'al, maka menjadikan siapa Allah, lakum, untuk kalian, furqonan, pada furqon. Furqon di sini maksudnya hukum pemisah. Atau furqonan bermakna keselamatan, najatan, keselamatan. Atau bermakna makhrojan,
jalan keluar. Wa yukaffir, dan akan menghapus siapa Allah, angkum dari kalian, sayyiatikum pada beberapa kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir, dan mengampuni siapa Allah, lakum pada kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian takwa kepada Allah, bisa mau mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, nah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian hukum pemisah. Artinya hatinya itu diberi cahaya, sehingga bisa membedakan antara hak dan batal. Bisa membedakan ini pahala, ini dosa. Hatinya terbimbing. Mau mengerjakan dosa itu nggak berani. Mau mengerjakan maksiat nggak berani. Karena apa? Hatinya takwa. Gitu. Hatinya takwa. Sehingga hatinya terbimbing. Bisa membedakan, oh ini nggak benar nih, ini salah ini. Oh ini benar, ini pahala ini. Ini surga ini. Hatinya tuh bisa mengarahkan pada orang itu. Itu kalau kita takwa kepada Allah. Atau Allah akan memberikan keselamatan. Keselamatan. Di dunia sampai di akhiratnya. Karena takwa kepada Allah. Bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Selamat dia. Di dunia sampai di akhiratnya. Nggak terkena siksaan Allah. Nah, atau furqonan bermakna makhrojan, jalan keluar. Setiap masalah yang dihadapi, Allah paring jalan keluar. Gitu. Namanya manusia pasti punya masalah. Nah, punya cobaan, tapi di balik cobaan Allah paling jalan keluar, yaitu memberi solusi yang terbaik dan barokah. Di samping itu, kalau kita takwa, wa yukaffir angkum sayyiatikum, Allah menghapus dosa-dosa kalian. Itu kalau kita takwa, takut kepada Allah, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kalimat takkid ini. Dosa-dosa kamu diampuni, dihapus, dan diampuni juga dosa-dosa kamu. Dengan kita mengerjakan perintah itu, diampuni dosa-dosa kita. Kita melangkah kaki ke masjid, mengerjakan sholat, puasa, dan sebagainya, itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wallahu Allah iku dzul fadli, zat yang mempunyai keutamaan, al-azim, yang agung. Allah itu zat yang mempunyai keutamaan yang agung. Itu. Sehingga termasuk bukti Allah mempunyai keutamaan yang agung, termasuk tadi Allah memberi furqon kepada orang yang takwa, menghapus dosa-dosanya. Nah, itu. Nah, termasuk wa yaghfir lakum itu, Allah mengampuni dosa-dosa itu termasuk ketika kita salah, oleh Allah ditutup. Tidak ada orang yang tahu, kemudian kita dengan kesadaran hati mau tobat, minta ampun kepada Allah. Itu termasuk wa yaghfir lakum. Wa idzan, ketika itu, ingatlah ketika itu, wadhkur id yamkuru bika. Dan ingatlah ketika itu yamkuru, berupadaya, bika kepada engkau Muhammad, sopo alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, orang-orang kafir Quraisy. Berupadaya liyuthbituka, supaya mengikat mereka kepada engkau Muhammad. Artinya menahan. Bahwa sekarang itu ya dimasukkan penjara. Nah. Atau ya kok tuluka, supaya membunuh mereka kepada engkau. Yukhrijuka, atau supaya mengeluarkan mereka, mengusir mereka kepada engkau Muhammad. Yaitu mengusir dari Mekah. Wayamkuruna, dan berupadaya mereka. Wayamkuru, dan berupadaya sopo Allahu Allah. Wallahu Allah iku khairul makirin, sebaik-baiknya orang yang
berupadaya semua. Ingatlah Muhammad, ketika itu orang-orang kafir Quraisy itu berupadaya untuk menjatuhkan kepada kamu. Mereka bermusyawarah di Darun Nadwa, rumah untuk mengadakan rapat atau musyawarah di dekat Baitullah sana. Nah, tujuan mereka rapat atau musyawarah itu kumpulnya, mereka ingin menangkap kamu Muhammad, memenjarakan kamu. Nah, ini kesepakatan mereka. Atau membunuh kepada kamu, atau mengusir kepada kamu. Saking bencinya mereka kepada engkau Muhammad, sampai mereka itu sepakat untuk berbuat seperti itu. Melihat engkau ternyata terus dakwah, pengikutnya juga bertambah terus. Wah, ini bahaya ini. Ini kalau dibiarkan terus menerus, wah ini bahaya ini. Akhirnya mereka mengadakan rapat untuk menentukan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Warokoh bin Naufal itu terbukti. Lam ya'ti rajulun qattu bimith lima ji'ta bihi illa audiya. Setiap laki-laki yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa Muhammad, pasti akan dimusuhi. Ternyata betul. Termasuk Nabi Muhammad sendiri akan diusir waktu itu oleh Warokoh. Sudah terang, kamu akan diusir oleh kaum kamu. Nah, masa saya diusir paman? Iya, kamu akan diusir. Ternyata mereka sepakat untuk mengusir. Nah, itu. Wayam kuruna, wayam kurullah. Mereka berupadaya untuk menjatuhkan engkau Muhammad. Allah pun juga berupadaya untuk menolong engkau. Jangan khawatir. Itu. Mereka berupadaya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Allah berupadaya untuk menolong Nabi Muhammad. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Akhirnya yang menang upadayanya Allah. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad wafat tidak karena dibunuh, tapi wafat di pangkuan istrinya yang tercinta, yaitu Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu. Nah itulah upadaya mereka, namun mereka gagal, tidak berhasil. Nah, wa idza tutla, dan ketika dibaca alaihim atas mereka, orang-orang kafir Quraisy, opo ayatuna, ayat-ayatku Allah. Qalu, maka berkata mereka, qad sami'na, sungguh telah mendengar kami. Lau nasya'u, seandainya menghendaki kami, lakulna, niscaya berkata kami, mithla hadza, semisal ini ayat Quran. In hadza, tidak ada ini Quran, illa kecuali asatirul awalin, tulisannya orang-orang awal, orang-orang dulu, atau asatirul awalin itu adalah dustanya orang-orang awal, orang-orang terdahulu. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy dibacakan ayat-ayatku Allah, mereka itu berkata, termasuk Nadir bin Harith waktu itu. Nadir bin Harith. Mereka berkata, qad sami'na, kami sudah mendengar ayat-ayat yang kamu baca itu Muhammad. Seandainya kami mau, kami bisa kok mengucapkan seperti yang kamu baca itu bisa. Nah, in hadza illa asatirul awalin. Quran ini, Quran yang kamu baca ini adalah tulisannya orang-orang dulu ini. Kuno itu. Atau barang dustanya orang-orang dulu. Nah, jadi mereka itu sombong, tidak bisa menerima Al-Quran, bahkan menghina Al-Quran.
Quran. Itu orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, padahal Quran ini umpama diturunkan pada gunung pasti hancur. Nah, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Nah, seandainya Quran ini diturunkan oleh Allah pada gunung, gunung itu hancur saking takutnya kepada Allah. Nah, ternyata ayat ini dibacakan pada orang-orang kafir Quraisy, ternyata mereka sombong, hati mereka kerasnya melebihi kerasnya batu, kerasnya gunung. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ketika kita dibacakan ayat Allah, harus tambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika itu, dan ingatlah ketika itu qalu berkata mereka orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu dikatakan oleh Abu Jahal, Allahumma ya Allah, ingkana jika ada opo hadza ini Al-Quran, huwa itu Quran iku al-haqqo haq, min indika dari sisi engkau Allah, fa'amtir maka menghujanilah engkau, maka menghujanilah engkau Allah, alaina atas kami hijarotan pada batu, minas sama dari langit, awitina atau mendatangkanlah engkau Allah na pada kami, bi'adzabin dengan siksaan, alimin yang pedih. Nah, ceritakan Muhammad atau ingatlah Muhammad. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy itu berdoa kepada Allah. Ini yang berdoa adalah Abu Jahal ketika itu. Nah, ya Allah, kalau memang Quran ini hak dari sisi engkau, wahyu dari sisimu ya Allah, maka hujanilah batu kepada kami ya Allah. Turunkan hujan batu kepada kami ya Allah dari langit. Atau datangkanlah kepada kami siksaan yang pedih ya Allah. Wah, ini menunjukkan kesombongan Abu Jahal khususnya. Nah, sombongnya luar biasa. Minta didatangkan siksa. Padahal kalau siksa sudah datang, mereka tidak bisa menolak. Wa makana dan tidak ada sopo Allahu Allah. Iku liyu'adzibahum, menyiksa siapa Allahum pada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Wa anta sedangkan engkau Muhammad, iku fihim, di kalangan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Wa makana dan tidak ada sopo Allahu Allah. Iku mu'adzibahum, zat yang menyiksa pada mereka. Wahum sedangkan mereka iku yastaghfirun, minta ampun mereka. Nah, Allah tidak mungkin menyiksa pada mereka sementara kamu ada di tengah-tengah mereka Muhammad. Nggak mungkin Allah menyiksa mereka sementara kamu ada di kalangan mereka. Nggak mungkin. Dan Allah tidak mungkin menyiksa mereka sedangkan mereka minta ampun kepada Allah. Nah, ini mansuh. Nah, mansuh. Nasihnya ayat bawahnya. Itu. Nasihnya ayat bawahnya, ayat 34. Nah. Wama dan kenapa lahum bagi mereka, orang-orang kafir, Allah yu'adzibahum, bahwa tidak menyiksa pada mereka sopo Allahu Allah, wahum sedangkan mereka iku yasudduna, sama mencegah mereka, menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi pada Nabi dan orang-orang iman, anil masjidil haram, dari masjidil haram. Nah,
Wa makanu dan tidak ada mereka iku aulia kekasihnya Masjidil Haram. Artinya yang meramaikan atau pengaturnya Masjidil Haram. Bagaimana Allah tidak menyiksa mereka? Artinya Allah pasti menyiksa mereka. Nah, ini nasihnya. Allah pasti menyiksa mereka. Bagaimana Allah nggak menyiksa mereka? Sementara mereka itu mencegah Nabi Muhammad, mencegah orang-orang iman dari Masjidil Haram. Mau sholat dihalang-halangi. Mau tawaf dihalang-halangi. Mau umroh dihalang-halangi. Nah, kelakuan mereka sudah seperti itu. Bagaimana Allah nggak menyiksa mereka? Pastilah Allah pasti menyiksa mereka. Nah, mereka itu menghalang-halangi orang yang mau sholat di Masjidil Haram. Padahal wa makanu auliya'ah, padahal mereka itu bukan orang yang berhak untuk ngurusi Masjidil Haram. Wong itu rumah Allah, mestinya yang meramut bukan mereka. Dan terus siapa? In auliya'uhu, tidak ada yang mengatur Masjidil Haram atau yang ngurusi Masjidil Haram illal muttaqun, kecuali orang-orang yang takwa. Gitu. Yang berhak ngurusi Masjidil Haram adalah orang-orang yang takwa, bukan mereka. Nah, karena itu rumah Allah. Walakin aktsarohum, tetapinya kebanyakan mereka iku la ya'lamun, tidak tahu mereka. Tapi mereka tidak tahu, sehingga ada orang yang mau sholat dihalang-halangi, ada orang yang mau umroh, mau tawaf dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka bukan orang yang berhak untuk ngurusi Masjidil Haram. Itu kelakuan mereka. Kelakuan mereka sudah seperti itu. Maka tidak menjadi kendala untuk Allah tidak menyiksa mereka. Allah pasti menyiksa mereka. Itu. Allah pasti menyiksa mereka karena kelakuannya sudah seperti itu. Wa makana, dan tidak ada opo sholatuhum, sholat mereka orang-orang kafir Quraisy indal baiti, di sisi Baitullah, illa, kecuali mukaan, dengan bersiul-siul, wa tasdiyah, dan tepuk tangan. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy itu melakukan ibadah juga di dekat Baitullah situ. Cuma cara ibadah mereka, sholat mereka itu dengan bersiul-siul dan tepuk tangan. Mereka sholat tawaf di Baitullah dengan telanjang sambil bersiul dan tepuk tangan. Itu sholat mereka, ibadah mereka seperti itu. Nah, bagaimana Allah nggak menyiksa mereka? Pasti mereka disiksa oleh Allah. Nah, karena mereka ibadahnya itu untuk berhala, bukan untuk Allah, tapi untuk berhala. Nah, akhirnya betul Allah menyiksa mereka ketika perang Badar itu. Allah menyiksa mereka pada saat perang Badar. Nah, yang terbunuh 70 dan ditawan oleh orang iman juga 70 orang. Tokoh-tokoh mereka, ya, pemimpin-pemimpin mereka mati pada waktu perang Badar, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal, pemimpin mereka, mati di waktu perang Badar itu. Nah, itulah siksaan Allah. Nah, siksaan Allah yang ditimpakan pada mereka. Nah, fadzuku, maka merasakanlah kalian orang-orang kafir Quraisy al-adzab, pada siksaan, bima kuntum, sebab apa-apa yang ada kalian ikut takfurun, kufur kalian. Nah, udah, sekarang rasakanlah siksaan yang sudah ditimpakan oleh Allah kepada kalian. Sekarang siksa, karena ini semua sebab kekufuran kamu. Nah, sebab kalian kufur, Allah menimpakan siksa.
Nah, dalam perang Badar itu termasuk siksaan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, itu sudah mencegah orang iman dari Masjidil Haram, yang sholat di situ dirintangi, termasuk Nabi Muhammad sendiri ketika sholat di dekat Baitullah, wah, dikasih apa namanya, berabean ketika sujud, kemudian di atas punggungnya Nabi Muhammad ketika sujud itu dikasih berabean onta. Ya bisa dibayangkan bagaimana beratnya, sampai Nabi Muhammad nggak kuat bangun dari sujud itu, sampai akhirnya putrinya Nabi yang tercinta yaitu Fatimah alaihissalam itu membantu menyingkirkan berabean itu dari punggung Nabi. Sampai begitu kelakuan orang-orang kafir Quraisy, maka sudah sepantasnya lah mereka mendapatkan azab dari Allah. Itu di dunianya sudah kalah perang, itu termasuk azab Allah. Di akhiratnya besok, wah, sudah pasti masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang sama kufur mereka, iku yungfikuna, sama menginfakkan mereka, artinya mengeluarkan mereka, amwalahum, pada harta-harta mereka, liyasuddu, untuk mencegah mereka, ansabilah, dari jalan Allah, mencegah manusia dari jalan Allah. Fasayungfikunaha, maka akan menginfakkan mereka pada harta. Summa takunu, kemudian ada apa harta, harta yang diinfakkan itu, alaihim, atas mereka, iku hasrotan, penyesalan. Nah, penyesalan, orang Jawa bilang nelongso. Nah, menyesal campur susah. Nah, tsumma yughlabun, kemudian akan dikalahkan mereka. Nah, orang-orang yang kufur, mereka itu mengeluarkan harta mereka, mendermakan harta mereka, tujuannya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Nah, mencegah manusia dari jalan Allah, termasuk ketika orang-orang kafir Quraisy pulang dari Badar, mereka berkata kepada orang-orang yang ada di Mekah, wah, kami membutuhkan harta kalian untuk membiayai kami dalam rangka memerangi Muhammad beserta teman-temannya. Nah, itu contohnya, akhirnya orang-orang mengeluarkan harta mereka untuk menyusun kekuatan dalam rangka memerangi Nabi Muhammad. Itu ketika pulang dari Badar. Belumnya lagi Abu Jahal mengeluarkan unta 100 ekor untuk orang yang berhasil membunuh atau menangkap Nabi Muhammad. Nah, udah, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka saya akan kasih 100 unta, 100 ekor unta. Nah, sampai begitu. Nah, tapi apa hasilnya? Fasayungfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Mereka mengeluarkan hartanya, nantinya akan menjadi penyesalan bagi mereka. Karena apa? Enggak berhasil. Sudah mengeluarkan harta banyak, ternyata usahanya sia-sia. Tsumma yughlabun, mereka akan dikalahkan. Harta yang sudah mereka keluarkan untuk membeli kendaraan, untuk membeli senjata dalam rangka memerangi Nabi Muhammad, ternyata sia-sia, mereka kalah. Nah, itu mereka kalah. Itu sampai seperti itu. Nah, beda dengan orang iman. Kalau orang iman membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk sabilillah, li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk memeluhurkan, memenangkan agama Allah yang hak ini, ya, Islam tambah jaya, Quran hadis tambah jaya, itu sehingga hukum-hukum Allah, syariat Allah bisa lebih meningkat, lebih maju. Masjid-masjid berdiri dengan tegak, dengan gagah, dengan indahnya dan sebagainya.
Walladzina, dan orang-orang kafaru yang kufur mereka, ila jahannama, pada neraka jahanam, iku yuhsyarun, akan dikumpulkan mereka. Di dunianya sudah dibuat kalah oleh Allah, di akhiratnya mereka semua akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam. Sudah, dunia sampai akhirat nggak ada untungnya. Hartanya habis sia-sia, bahkan menjadikan mereka menyesal. Juga perangnya kalah, kemudian di akhiratnya mereka masuk neraka jahanam. Liyamiza, supaya memisahkan sopo Allahu Allah al-khabitha, pada orang yang jelek, artinya orang yang kafir, minat thayyibi, dari orang yang baik, artinya orang yang iman. Wa yaj'ala, dan supaya menjadikan siapa Allah al-khabitha, pada orang yang jelek, maksudnya orang yang kafir, ba'dahu, pada sebagian khabith, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Fayarkumahu, maka menumpuk siapa Allah hu, pada khabith, jami'an, kesemuanya. Fayaj'alahu, maka menjadikan siapa Allah hu, pada khabith, orang yang jelek, fi jahannama, di dalam neraka jahanam. Ulaika, mereka, hum, mereka, iku al-khosirun, orang-orang yang rugi. Nah, adanya orang-orang kafir itu oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tujuannya Allah ingin memisahkan antara orang yang kafir dengan orang yang iman. Oleh Allah akan dipisahkan. Yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, orang yang baik akan dimasukkan ke dalam surga. Allah akan memisahkan. Itu. Nah, ketika mereka sudah terpisah, yang iman dimasukkan surga, yang kafir neraka jahanam, prakteknya wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Orang-orang yang jelek itu Allah ditumpuk-tumpuk. Ditumpuk-tumpuk kayak numpuk sesuatu yang enggak ada nilainya. Nah, enggak ada harganya. Ditumpuk-tumpuk semua, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Udah, naudzubillahi min dzalik, sudah. Nah, itu saking enggak ada nilainya. Allah tumpuk-tumpuk wis. Nah, enggak ada nilainya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ulaika humul khosirun. Ulaika, mereka, hum, mereka kalau khosirun, orang-orang yang rugi. Mereka rugi sudah. Jadi orang-orang yang rugi. Nah, rugi yang pol adalah rugi karena dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari ayat-ayat ini bisa kita ambil nasihat bahwa orang-orang yang berupadaya kepada Nabi Muhammad itu upadayanya pasti gagal. Kata, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka usaha mematikan agama Allah, cahaya Allah, nurnya Allah dengan mulut mereka, dengan caci makian, dengan fitnah, dengan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Tapi Allah akan menjadikan agama Allah itu akan sempurna meskipun orang-orang kafir sama benci. Kul, katakan Muhammad, lilladzina, pada orang-orang kafaru yang kufur mereka, iyan tahu, jika berhenti mereka, berhenti dari kekafiran, yufar, berhenti dari kekafiran berarti mau iman, yufar, maka diampuni, lahum, untuk mereka, apa? Ma, apa-apa, qad salaf, yang telah lewat, apa ma. Wa iya'udu, dan jika mengulangi mereka, mengulangi kekafiran dan memerangi kepada orang-orang iman, faqad madot, maka sungguh telah lewat, apa? Sunnatul awalin, sunnahnya orang-orang yang awal.
umat-umat yang terdahulu. Muhammad, katakan pada orang-orang yang kafir, jika mereka itu mau berhenti dari kekafiran, mau iman, mau masuk Islam, maka dosa-dosa mereka yang telah lewat diampuni oleh Allah. Nah, diampuni oleh Allah. Walaupun mereka dulu pernah membunuh orang iman, pernah berzina, pernah syirik, tapi ketika mereka berhenti dari kekafiran, mau mengikuti syariat Rasulullah SAW, maka dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Tapi kalau sebaliknya, wa iyaudu faqad madat sunnatul awalin. Jika mereka mengulangi kekafiran mereka, tidak mau bertaubat, bahkan kembali memerangi orang-orang iman, faqad madat sunnatul awalin, maka sunnahnya kaum yang terdahulu sudah lewat, dan itu tidak akan dirubah oleh Allah. Apa sunnahnya? Mereka pasti akan disiksa oleh Allah seperti kaum-kaum kafir zaman dahulu, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Nah, tunggu saja kalau mereka nggak mau iman, pasti akan disiksa oleh Allah. Nah, lah ini mansuh, wa iyaudu faqad madat sunnatul awalin mansuh, karena dari ayat ini mengandung arti sudah Muhammad, tunggu sajalah, atau tunggu saja, atau biarkan saja mereka sampai datangnya siksaan. Nah, itu mansuh, nasihnya ayat 39 atau sebagai ayat saif, ayat perang. Kalau dulu oleh Nabi Muhammad ya diperangi betul. Kalau sekarang ya kita tetap berbaik pada mereka yang tidak mau iman kepada Allah, ya sudah, kita baik pada mereka. Dengan kebaikan itu kita harapkan mereka mau iman. Wa qatiluhum, dan memerangilah kalian hum pada mereka, orang-orang kafir. Hatta la takuna, sehingga tidak ada apa fitnatun syirik. Fitnah bermakna syirik. Wa yakuna, dan ada apa ad-dinu agama, kulluhu, ke semua agama, iku lillahi, bagi Allah. Nah, kalian semua orang-orang iman memerangilah pada orang-orang kafir sehingga tidak ada kesyirikan lagi. Nah, tidak ada kesyirikan lagi. Kalau dulu ya diperangi betul, sekarang kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak mereka untuk meninggalkan syiriknya dengan dibacakan ayat Allah, diberi penjelasan yang baik, irama baik, dan sebagainya. Nah, sampai tidak ada syirik. Yang ada adalah agama Allah, atau Quran dan hadis ini bisa berjalan, syariat Islam berjalan dengan baik. Fa in intahau, maka jika berhenti mereka, berhenti dari kekafiran, kesyirikan, mau masuk Islam, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bima, dengan apa-apa, ya'maluna, yang mengerjakan mereka, iku basirun, maha melihat. Nah, jika mereka mau berhenti dari kesyirikan, dari kekafiran, mau iman, maka Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah pasti memberi pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik mereka kalau mereka mau berhenti dari kekufuran, mau masuk Islam. Wa in tawallau, dan jika berpaling mereka, tidak mau iman, tidak mau mengikuti syariat Rasulullah SAW, fa'lamu, maka mengetahuilah kalian, annallah, sesungguhnya Allah, iku maulakum, kekasih kalian. Jika mereka berpaling dari hidayah, berpaling dari keimanan, bahkan memerangi kalian, memerangi pada kalian, ketahuilah bahwa Allah itu yang menjadi kekasihmu.
Artinya Allah yang akan menolong kamu. Jangan khawatir. La in tangsurullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jangan khawatir, Allah yang akan menolong kalian. Nikmah sebaik-baiknya sopo al maula kekasih, wa nikmah dan sebaik-baiknya sopo an-nasiru zat yang menolong. Nah, kekasih yang paling baik adalah Allah, penolong yang paling baik juga adalah Allah. Maka jangan khawatir kalau nanti ketika mereka memerangi kalian, Allah pasti menolong kalian. Nah, dari sini kita punya motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat untuk tetap menolong agama Allah, menetapi agama Allah, jangan sampai meninggalkan agama Allah, meninggalkan Quran hadis. Dengan kita menetapi agama Allah, nanti dunianya pun urusan ma'isyah Allah akan paring rezeki. Jangan khawatir. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika penduduk desa itu mau iman dan takwa, maka aku bukakan pintu langit, barokah dari langit dan bumi. Artinya rezeki aku cukupi. Jangan khawatir. Nah, di akhiratnya jelas mati sewaktu itu dimasukkan surga, selamat dari neraka. Nah, demikian pengajian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ada kata-kata, ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji, apa yang sudah kita kaji, Allah menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua, sehingga menjadi derajat, menjadi pahala untuk kita, menjadikan kita masuk surga, selamat dari neraka. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.